Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah, sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Maghfirah rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baru saja melaksanakan ibadah qiyamul Ramadan, ibadah salat tarawih yang insyaallah nanti kita sempurnakan juga dengan ibadah salat witir. Mudah-mudahan ibadah kita diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah puasa Ramadan yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, kita kerjakan sesuai dengan syariat, pasti akan membuahkan hasil yang maksimal untuk kebaikan individual dan sosial kita. Ibadah puasa Ramadan yang alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-12, nggih. Betul nggih? Nggih. Riyayane tasik suwe nggih, Pak nggih. Alhamdulillah kita masih bisa istiqomah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Ibadah puasa Ramadan ini apabila kita kerjakan dengan sungguh-sungguh maka akan membentuk karakter kepribadian kita menjadi seorang insan, seorang manusia yang mulia. Ibadah puasa ini sama seperti sholat, ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang murni mengatur hubungan kita secara individual dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak pakai perantara. Tetapi kalau kita renungkan secara mendalam, ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan ini berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Sehingga kita begitu optimis berharap bahwa selama kita ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan ini, maka keluar dari Ramadan pribadi kita akan betul-betul menjadi insan yang mulia. Amin, Allahumma amin. Ibadah puasa ini ibadah yang bersifat syiriah di antara rangkaian ibadah-ibadah yang ada di dalam rukun Islam. Satu-satunya ibadah yang bersifat syiriah. Masuk Islam itu harus dinyatakan dengan ungkapan 2 kalimat syahadat. Dan itu harus dinyatakan, tidak boleh hanya dibatin saja. Salat itu jahriyah. Karena tampak dari perkataan dan perbuatan-perbuatan kita selama kita mengerjakan sholat. Zakat itu juga bukan syiriah, termasuk jahriyah. Karena setiap kita membayar zakat, paling tidak amil zakat itu tahu kalau kita membayar zakat. Atau secara langsung mustahik zakat yang menerima zakat kita itu juga tahu. Jadi zakat bukan termasuk ibadah syiriah. Haji umroh apalagi, itu ibadah yang paling bersifat jahriyah. Bahkan orang belum berangkat, masih 30 tahun yang akan datang, kita sudah tahu namanya, kalau dia akan berangkat haji. Puasa ini ibadah yang bersifat syiriah, di mana tidak ada yang tahu saat kita puasa, kecuali diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, beberapa hari ini kita diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jarine wong Surabaya poso nek bendina udan ngene iki insyaallah 2 bulan kuat. Tetapi tidak mesti, tergantung imannya, ya. Nyatanya banyak saudara kita yang tidak puasa. Jadi memang puasa ini yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya puasa yang kita kerjakan ini misalnya karena cuaca itu saking panasnya di luar, kemudian kita masuk kamar mandi, kita
minum air telung cibuk gitu, sampai perut kita ini warek karena minum air itu, kemudian kita keluar dari kamar mandi itu pura-pura puasa, orang lain percaya. Orang lain bisa dibohongi, manusia bisa dibujui, tapi hati nurani kita ini tidak pernah bisa bohong. Dan tentu saja Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi apa yang kita lakukan, diketahui orang lain atau tidak. Maka satu-satunya ibadah, karena bersifat sirriyah ini, satu-satunya ibadah yang oleh Allah tidak ditunjukkan pahalanya secara eksplisit adalah ibadah puasa. Allah di dalam hadis qudsi mengatakan, kullu amali ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal manusia itu pahalanya untuk dia. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali ibadah puasa. Puasa itu kata Allah spesial, itu ibadah untukku. Dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Tapi seberapa banyak, seberapa besar pahala yang kita dapat dari puasa yang kita lakukan, wallahu a'lam, kita tidak pernah tahu. Dan Gusti Allah juga tidak pernah memberi kwitansi kepada kita. Kita tidak pernah tahu transaksi ibadah kita ini apa benar-benar diterima oleh Allah, seberapa banyak, seberapa besar pahalanya, kita tidak tahu. Karena ini satu-satunya ibadah yang besar dan sedikitnya pahala itu sangat ditentukan oleh kualitas ibadah puasa yang kita kerjakan. Maka Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu beliau membagi tingkatan orang puasa itu, ada puasanya orang awam, ada puasanya orang khusus, ada puasanya orang yang sangat spesial. Itu sebenarnya karena berkaitan dengan pahala yang diterima oleh orang yang menjalankan ibadah puasa. Semakin berkualitas puasa kita, maka pahalanya tentu semakin besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah puasa ini ibadah yang durasi waktunya paling panjang apabila dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya yang ada di dalam rukun Islam. Dan ibadah yang menurut saya itu dalam arti kalau kita memperturutkan hawa nafsu, ibadah yang paling berat itu ya ibadah puasa ini. Sholat itu gampang, enteng, wong 5 menit selesai. Haji, umroh, itu ibadah yang di dalamnya banyak unsur ngelencernya, banyak unsur rekreatifnya. Enteng, beratnya di biaya itu aja. Tapi enteng mengerjakannya. Zakat bagi yang mampu. Kalau memang dia sudah memenuhi syarat untuk membayar zakat, dia bayar zakat. Tapi puasa ini berat. Karena puasa ini berat, maka awal-awal disyariatkannya ibadah puasa, kita bisa membaca misalnya di dalam beberapa kitab-kitab tafsir, termasuk di dalam kitab tafsir Jalalain yang disusun oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Kanu mukhayyarina bainas siyam wal fidyah. Umat Islam itu awal disyariatkannya ibadah puasa, itu oleh Allah diberikan pilihan. Jadi ibadah puasa ini awal disyariatkannya itu bersifat opsional. Boleh puasa, tidak perlu bayar fidyah. Atau kalau mau bayar fidyah, maka tidak perlu puasa. Kira-kira kalau ibadah puasa ini masih opsional sampai sekarang, kira-kira saya jenengan ini pilih yang mana? Pilih poso pembayar fidyah? Kalau saya pilih bayar fidyah. Karena fidyahnya tidak berat. Sehari cuma memberi makan seorang miskin. Yang besarnya hanya 1 mud, 6 on makanan pokok. Kalau beras, karena makanan pokok kita itu tidak sampai 25 kilo dalam 1 bulan. Cuma 18 kilo. Oh ya enak bayar beras saja daripada kita capek-capek, lapar, capek-capek, dahaga. Tapi di awal-awal disyariatkannya kan kondisi umat Islam itu tidak makmur ekonominya. Maka orang-orang kaya, kelompok the have, itu mereka memilih untuk membayar fidyah. Mereka tidak mau puasa. Untuk apa capek-capek puasa? Ibadah kalau bisa dibeli, pakai uang dibeli. Sholat itu kalau boleh tidak sholat 5 waktu, sekali sholat itu 50.000. Mungkin pilih bayar 50.000 aja. Kerjanya bisa terus gaspol gitu. Orang-orang kaya milih itu. Orang-orang miskin tidak punya pilihan mereka. Mau tidak mau mereka harus menjalankan ibadah puasa. Padahal orang-orang miskin tiap hari sudah puasa. Dalam tanda petik.
karena mereka kekurangan makanan, selalu kelaparan. Maka orang-orang miskin itu lalu merasa Islam ini bukan agama yang berkeadilan, karena untuk ibadah saja masih diskriminatif. Harusnya Ramadan itu orang kaya saja yang puasa, orang miskin prei tidak boleh puasa, karena dia sudah setiap hari puasa. Ini Islam ini tidak adil agama ini. Padahal katanya prinsipnya setiap orang, semua orang dalam pandangan Allah itu sama-sama sebagai hamba Allah, sama-sama sebagai Abdullah. Tapi ini kok diskriminatif. Dan ini bahwa puasa Ramadan itu awal disyariatkannya bersifat opsional, itu dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankan ibadah puasa, apabila dia tidak berpuasa, maka ia wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin yang besarnya tiap hari adalah 1 mud. Nah, karena orang-orang miskin ini merasa Islam bukan agama yang berkeadilan, muncul semacam keresahan sosial, kegelisahan sosial. Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bijaksana itu kemudian menurunkan ayat 185 surat Al-Baqarah, yaitu pada potongan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka barang siapa yang hadir di negeri tempat tinggalnya, ia melihat hilal tanggal 1 bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah ia berpuasa. Yang kaya berpuasa, yang miskin berpuasa. Maka setelah itu maka tidak ada opsi lagi untuk puasa di bulan Ramadan. Yang kaya puasa, yang miskin puasa. Orang miskin biasa menjalankan ibadah puasa, karena tiap hari mereka sudah biasa. Tapi orang kaya yang tidak pernah lapar, yang tidak pernah puasa, dia merasakan betapa tidak enaknya jadi orang yang lapar, betapa tidak enaknya jadi orang yang kekurangan, betapa tidak enaknya jadi orang fakir miskin. Muncul di sini kemudian empati sosial dari ibadah puasa yang mereka lakukan. Saya harus bantu saudara saya harus tolong saudara saya, kelompok-kelompok yang lemah, lebih-lebih fakir miskin. Maka tahap berikutnya adalah diwajibkannya atau disyariatkannya zakat fitrah, itu juga di dalam bulan Ramadan. Dan di akhir pelaksanaan ibadah puasa Ramadan, batas akhirnya adalah sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jadi empati sosial ini tidak cukup hanya retorika, tidak cukup hanya dikatakan, tetapi harus diwujudkan secara konkret dalam bentuk pemberian zakat fitrah, termasuk kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah-sedekah di dalam bulan Ramadan, termasuk memberi takjil buka puasa, itu karena sebagai wujud konkret dari orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya untuk menolong, membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah puasa yang mahdhah ini, yang sebenarnya ini adalah ibadah individual kita dengan Allah. Kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, hikmah dan manfaatnya itu akan membentuk pribadi kita bukan hanya saleh secara individual, tapi juga saleh secara sosial. Kalau kita saleh secara sosial, itu artinya hubungan baik kita dengan Allah, hubungan baik kita dengan sesama manusia itu terjaga. Dan kemuliaan manusia itu bukan ada pada status sosialnya. Kemuliaan seseorang itu karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian dalam pandangan Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Dan puasa yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini jelas oleh Allah dinyatakan tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa Ramadan termasuk rangkaian amal ibadah yang di dalamnya, apabila kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, kita akan mengambil banyak hikmah dan manfaat, dan ini akan membangun kepribadian kita, diri kita menjadi insan yang mulia. Amin Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Puasa Ramadan kita sempurna, tarawih kita sempurna, tadarus Al-Quran kita sempurna, kebaikan-kebaikan kita terhadap sesama manusia di bulan Ramadan juga menjadi kewajiban-kewajiban, menjadi ibadah-ibadah yang sempurna. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Usikum wa iyaya bitaqwallah.
faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.